Shalom kepada seluruh saudara-saudariku, jemaat GBI Kunir yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini menggambarkan dua macam rumah yang miripnya sama, yang memiliki bentuk bangunan yang sama, tinggi bangunan yang sama, dan luas bangunan yang sama. Tetapi sebenarnya kedua bangunan ini memiliki perbedaan, dan perbedaannya itu akan nyata ketika menghadapi hujan lebat dan banjir yang hebat. Apa yang membedakan kekuatan atau daya tahan dari rumah yang pertama dan rumah yang kedua? Yaitu fondasinya. Fondasi adalah bagian yang penting dalam sebuah bangunan. Fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat dan digali semakin dalam bukan saja menentukan apakah sebuah bangunan dapat berdiri tegak atau mudah roboh, tetapi juga menentukan seberapa tinggi bangunan tersebut dapat didirikan. Ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bukit, Dia mengajarkan betapa pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita. Ketika kita mendasari hidup kita di atas fondasi Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman itu sendiri, maka masalah atau tantangan sebesar apapun tidak akan merobohkan kita. Sebaliknya, jika kita mendasari hidup kita di atas fondasi yang bersifat fana, seperti misalnya kepandaian kita, kekayaan kita, dan jabatan kita, lalu tiba-tiba ada goncangan datang, maka hidup kita mudah goyah bahkan hancur, saudara. Fondasi iman dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Jadi pada waktu saudara melakukan firman Tuhan, dengan sendirinya iman saudara sedang dibangun. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh atau memperkuat fondasi iman kita. Sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, semakin mantap, tambah kuat, dan tidak tergoyahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini saudara-saudara semua mengerti bahwa negara kita yang kita kasihi, Indonesia, dan seluruh dunia, bahkan negara adidaya seperti Amerika pun kewalahan menghadapi virus corona atau COVID-19. Namun kita bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu, saudara. Kita percaya bahwa semua yang terjadi saat ini ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Dia yang mengontrol segalanya. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas semua yang terjadi saat ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, maka kita tidak akan takut dan gentar oleh apapun juga.
saat ini, dan bahkan untuk masa depan kita. Karena kita pegang janjinya Tuhan, bahwa rancangannya bagi kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita percaya dengan iman akan janjinya dalam firman-Nya, maka apabila badai besar datang sekalipun, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Nya. Iman kita tidak akan luntur dan goyah apapun yang terjadi. Kita punya keyakinan yang teguh bahwa kita memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan membangkitkan keyakinan saudara akan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat memberikan semangat kepada kita semua bahwa kita butuh Tuhan, dan kita bersyukur Dia bukan Tuhan yang dibatasi oleh gedung, waktu, ruangan, tetapi Tuhan kita yang omnipresent, dan Dia ada di mana-mana, saudara. Sebagai penutup, saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kunir dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang melindungi setiap jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang menutup roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau yang memberikan kesehatan yang prima, antibodi yang kokoh dan kuat untuk melawan setiap virus corona, untuk melawan setiap penyakit menular yang menjalar setiap malam. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami yang sempurna. Kami aman dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berseru-seru kepadamu minta pertolongan Tuhan. Kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat ilahi, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus, yang akan menguatkan setiap kami, untuk kami terus bertekun di dalam firman Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau juga yang menyediakan apa yang kami perlukan, menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami. Engkau adalah El Shaddai, Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah yang memberikan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkatlah kedua tangan saudara, dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tinggallah di rumah, jagalah kesehatan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.